Modernnya itu model bangunannya kekinian, model-model yang sekarang. Klasiknya itu kayak gini nih, contohnya nih. Cuman karena di sini perpaduannya dua model dikombinasikan, jadi lebih terlihat matching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun, kembali lagi bersama saya Anhef Firdaus dan sekarang saya udah ada sama Bang Sony. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Kita ketemu lagi nih Bang. Iya bener nih, Dan kita udah serah terima lagi nih ya. Dan sekarang proyeknya villa lagi nih Bang. Iya Terakhir bener. kita kemarin di villa juga ya. Betul, tapi villa di sini tuh beda konsep. Beda konsep. Kalau yang kemarin itu industrial. Kalau villa di sini, ini konsep bangunannya itu mengadopsi modern klasik. Modern klasik. Contoh ciri khas modern klasiknya apa sih? Nah, jadi gini, yang dimaksud dengan modern klasik itu, modernnya itu model bangunannya kekinian, model-model yang sekarang. Klasiknya itu kayak gini nih, contohnya nih, batu alam. Nah, ini kan batu alam ini sebenarnya dipakai di bangunan-bangunan yang memang periodenya itu tidak sekarang, lama. Cuman ketika memang diperpadukan dengan model sekarang, ya dia matching. Terus ini salah satunya motif tangganya ya kan. Ini keramik biasa ya? Keramik biasa tapi modelnya batu-batu gitu. Oh iya. Nah itu kan klasik. Nah jadi bisa kita adopsi dua kombinasi modern sama dengan klasik. Nah jadinya seperti ini. Kalau batu alam bisa disebut material jadul kali ya. Nah, cuman ketika dikombinasikan dengan perpaduan bangunan yang memang model yang sekarang, ya pantas kan? Masih cocok juga, masih masuk. Baik kalau kita lihat nih, yang sekarang itu seperti jendelanya nggak pakai kayu, tapi pakai aluminium. Terus kalau kita lihat lampu-lampunya modern, itu lampu LED semua kan. Kalau seandainya kita pakai klasik semua bisa kayak lampu gantung segala macam model dulu. Cuman karena di sini perpaduannya dua model dikombinasikan, jadi lebih terlihat matching. Apalagi kalau kita lihat tuh depannya pemandangannya ya kan? Iya betul. Untuk luasan lahannya sendiri berapa nih? Luasan bangunan ini totalnya ada sekitar 200 meter lebih. Nah, tapi ini bangunan memiliki kelebihan dari segi estetika ketinggian. Ini tuh tidak rata jalan. Kalau kita lihat nih ya, di bawah sana itu jalan sekitar 3,50 meter itu baru bangunan. Nah, yang membuat bangunan ini terlihat estetik salah satunya dari posisi tanah yang lebih tinggi dibanding jalan. Nah kalau bangun villa atau rumah di kondisi tanah yang berbeda kan tentu ada yang harus diperhatikan tuh Bang. Betul. Ada tips gak sih kalau kayak gitu? Nah yang pertama nih ya, yang harus kita perhatikan ketika kondisi tanah Nggak itu rata. lebih tinggi dibanding jalan. Iya. Tingginya itu tidak hanya cuma 1 meter, tapi lebih dari 3 meter. Yang pertama harus kita perhatikan itu di saat proses perencanaan pengukuran topografi. Nah, sama leveling tanah, sama kontur tanah. Setelah kita mendapatkan data hasil topografi sama leveling dan hasil elevasi tanah, baru kita lihat di perencanaan gambar cocoknya bangunan ini seperti apa, ya kan? Nah kan nggak bisa juga disamakan dengan posisi bangunan yang biasa, rata dengan jalan, naik sedikit aja. Jadi harus kita perhatikan pengukuran. Yang kedua, ada perencanaan DPT, perkuatan. Nah, seperti turap. Nah, kalau dilihat di bawah, sekeliling bangunan ini menggunakan turap. Kenapa? Untuk memastikan di saat dibangun rumah atau villa, tanahnya nggak turun. Jadi sudah kita buat dulu turap penahan tanah, namanya TPT. Nah, dia secara ilmu teknik memiliki perhitungan sendiri. Jadi tim analisis struktur, tim perencanaan kita harus menghitung dulu tuh berapa ketebalan turap bawah, berapa ketebalan turap atas, sama berapa kemiringan turap untuk menanggung beban tanah dengan elevasi ketinggian 3,5 meter. Dan kita perhatikan posisi lapisan tanahnya sendiri, ini tanah apa? Nah, dilakukanlah namanya tadi topografi.
yang sifatnya di atas permukaan tanah dan harus dilakukan tes juga namanya geolistrik. Itu untuk melihat posisi kontur tanah di bawah permukaan. Lapisan tanahnya apa? Dan itu pun yang digunakan untuk menentukan air. Karena biasanya di daerah pegunungan seperti ini susah air. Nah, itu langkah ketiga. Langkah keempatnya membuat perencanaan set plan. Tahap keempat ini setelah topografi, pengecekan analisa struktur, TPT, turap penahan tanah. Yang ketiga geolistrik. Yang keempatnya adalah perencanaan set plan. Kenapa itu perlu? Karena tadi di tahap pertama kita sudah melakukan topografi, elevasi sama kontur tanahnya. Untuk melihat, nih bagusnya posisi bangunannya seperti apa, peletakan anak tangga, terus landscape, ya kan? Kalau kita bicara villa, itu tidak hanya seperti rumah hunian biasa, tapi kita harus menghadirkan salah satunya good view. Nah, bagaimana si bangunan ini terlihat menarik, landscape, kolam renang, model tampak depan, serta estetika ruangan, tata letak ruangan. Nah, salah satunya harus dibuat set plan dulu. Perencanaan set plan, peletakan carport, garasi, ya kan, dan lain-lain. Nah, setelah dilakukan perencanaan set plan, baru tim arsitek kami itu membuat denah bangunan berdasarkan perencanaan sesuai antara modern dan klasik. Makanya kami perpadukan, inilah jadinya gitu. Jadi seperti itu tahapannya. Jadi yang perlu diperhatikan tuh ada 5 poin yang terpenting untuk posisi tanah yang levelnya lebih tinggi dan area pegunungan. Hati-hati itu, karena berbeda. Jadi kalau bisa ya perencana. Kalau ada yang mau bangun villa nih, teman-teman nih sobat bangun, kita spesialisnya nih, sudah paham nih, ya kan gitu. Makanan sehari-hari. Iya betul. Nice. Insya Allah kami akan benar-benar memperinci terlebih dahulu sebelum proses ngebangun. Karena kan bangun villa itu nggak bisa asal jadi kayak. Nggak bisa. Iya. Beda seperti rumah hunian. Iya. Rumah hunian juga kita tetap memperhatikan detailing, tapi berbeda dengan konsep villa. Karena villa itu yang diperhatikan bukan hanya bangunannya aja, tapi yang tadi saya sampaikan harus good view. Posisi tampaknya ke arah mana, ya kan? Harus sesuai dengan apa keinginan view di depannya, ada balkon segala macam, jendela, itu mempengaruhi. Nah, untuk bagian tampak depan sendiri kan di bagian depannya ada area halaman, Bang. Betul. Ini untuk landscapingnya nanti sama ngebangun rumah juga. Nah, jadi untuk bangunan villa ini, untuk landscape-nya sendiri dikelola oleh pemilik rumah, ya kan? Karena memang secara perencanaannya tim ngebangun rumah hanya menyediakan sampai pengurugan tanah, gitu. Cuman kayak railingnya nih, ini handrailnya kan kayu ya. Nah, ini dari kita, ide-ide kita ini. Secara desain itu kita, tapi secara eksekusi landscape-nya pemilik rumah langsung nanam sendiri. Nah, gitu. termasuk bagian kolamnya juga di belakang sana. Betul. Kolam renangnya dari desain perencanaannya kita, tim ngebangun rumah, termasuk kolam renangnya juga. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, cuman ini belum diisi air ya? Iya, belum bisa digunakan karena memang masih tahap finishing. Nah, untuk kolam renangnya sendiri ini harus diperhatikan. Karena membuat kolam renang itu berbeda seperti kita ngebangun rumah. Nah, yang pertama diperhatikan nih, yang pertama adalah struktur. Nah, ini sebelum dipasang keramik, ini posisi tanahnya, galiannya itu harus presisi, siku, ya kan? Karena kenapa? Ketika dia nggak lurus, nggak simetris, ya posisi air yang ada bisa bocor segala macam. Nah, yang kedua, posisi dindingnya harus semua dicor menggunakan besi 13 in. Kenapa? Karena kan debit yang masuk ke dalam kolam tuh kencang. Iya. Ya kan? Iya. Nah, yang ketiga itu posisi sirkulasi air antara input sama output. Nah, masuknya air sama keluarnya air itu harus diperhatikan. Beda metode dengan seperti sistem pempipaan rumah, berbeda dari segi dimensi pipa, mesinnya sendiri itu sangat-sangat berbeda.
Jadi beberapa hal tadi yang saya sampaikan itu yang harus diperhatikan dalam pembuatan kolam renang gitu. Nah, salah satunya ini good view nih ya kan. Betul banget. Nah, good view. Kenapa? Ya ini poin plusnya Pila gitu. Apalagi mengingat di sana ada jendela langsung ngarah ke kolam tuh. Bangun Nah, tidur bisa langsung. Jadi nggak usah mandi Betul. kamar mandi Betul. kan. Iya. Kalau kita lihat juga di ujung tuh. Ada batu alam. Nah, itu klasik. Klasik. Ya kan? Iya. Tapi matching dong kalau kita combine dengan keramiknya si kolam renang kan. Belum Nah, ditambah dengan handrailnya juga masuk banget Nah, itu. handrailnya handle kayu dan ini pun lapisan coatingnya itu outdoor. Jadi kalau kena hujan segala macam dia tidak akan meresap atau merusak kayunya sendiri. Dan ini menggunakan kayu meranti oven serta ini wood plank nih namanya nih. Ini dicat pelitur. Jadi Presisi kelihatan, kan ya. Cantik juga. Nah, Mungkin kita boleh ke bagian boleh dalam, boleh. Bang. Nah Bang, ini kan setelah masuk langsung ruang tengah, kiri kanannya langsung mezanin ya? Nah, jadi gini, ini konsep di lantai 2-nya bukan kamar, tapi mezanin ya. Kenapa? Mas Anhar tahu nggak? Kalau sudut pandang awam saya ya, Iya. biar lebih terbuka aja gitu. Satu ruangan bersambung dengan ruangan lainnya. Betul. Jadi kenapa dibuat mezanin? Supaya kapasitas orangnya lebih banyak. Betul. Jadi kan kalau kita bicara villa komersil atau keluarga, pasti yang menggunakan tuh tidak cuma 3 sampai 4 orang keluarga, tapi keluarga besar biasanya. Betul. Nah, sekali kumpul tidurnya di mana? Nah, salah satu fungsi dibuat mezanin itu supaya menampung kebutuhan orang banyak. Nah, salah satunya itu. Yang kedua, betul, supaya terlihat luas. Ya, kalau kita lihat nih di tengahnya kan langsung ke atas. Langsung ya. Sebenarnya ini bicara struktur, ini struktur 2 lantai, bukan struktur 1 lantai. Kenapa? Karena memang bebannya lebih dari 4 meter. Ini hampir 6 meter ke atas. Gitu. Kalau mezanin ini yang selalu jadi pertanyaan saya Bang, mezanin itu kehitung lantai 2 apa enggak sih sebetulnya? Secara konsep dia itu lantai 2. Kalau kita bicara bangunan. Iya. Karena tidak bisa konsep 1 lantai kita buat mezanin kalau hanya ketinggiannya cuma 3 meter. Mentok dong. Oh iya. Dia harus melebihi dari 3 meter. Ya minimal 5 meter. Untuk mezaninnya ada 2 meter, itu bisa. Nah, berarti kalau kategori 5 meter, ya sudah skala ketinggian bangunan 2 lantai dong. Sayang kalau cuma hanya dibikin 1 lantai. Habis-habisin biaya kan? Itu. Nah, itu. Nah, untuk ke arah mezaninnya juga di sini kan ada railing ya dan juga Ya. handrailnya dari kayu nih. Betul, ini sama seperti yang di luar tadi, yang kita sampaikan tadi bahwa handrail kayu itu menampilkan nuansa klasik. Nggak ketinggalan modern klasik. Iya, jadi itu kan balik lagi ke selera ya, Iya. ke selera tim perencana ngebangun rumah dan pemilik rumah diperpadukan, dikolaborasi. Nah, itu kelebihan tim ngebangun rumah. Kita tidak saklek di dalam proses perencanaan, selalu menampung apa keinginan si pemilik rumah. Tidak merasa paling benar. Nah, walaupun dalam artian kita tuh ada di bidang itu sendiri, Iya. tapi tetap kita menampung keinginan yang punya rumah, inginnya seperti apa nih? Kita tuangkan, ya kan? Ya salah satunya lewat kombinasi dan kolaborasi yang diperpadukan antara perencanaan arsitektur, ide arsitektur kita sama keinginan yang pemilik rumah. Dituangkan dalam desain. Karena kenapa? Untuk menghindari gesekan salah satunya. Yang kedua, biar si pemilik rumah juga merasa puas. Oh iya, keinginan kita ini tercapai, bisa dituangkan dalam perencanaan sekaligus pelaksanaannya melalui proses prosedur teknis yang sesuai. Gitu. Makanya kebanyakan konsumen mereview kita atau menilai kita dari situ ya Bang? Betul, karena kita selalu menampung aspirasi, pendapat, keinginan. Nggak bisa, oh Bu harus seperti ini, bagusnya seperti ini Bu. Oh nggak bisa. Kalau kayak gitu, tim ngebangun rumah nggak akan dapet proyek. Iya, bener banget. Nggak akan laku dipakai gitu. Iya, karena kekeh gitu. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Di zaman sekarang itu
kita salah satunya banyak kompetitor. Yang kedua, kita harus memiliki keunggulan sendiri ya, salah satunya itu. Kita selalu berkolaborasi dengan pemilik rumah untuk menciptakan hasil bangunan yang sesuai, bukan hanya dari segi struktur, tapi finalnya adalah finishing, tampilan, serta estetika ruangan. Karena kalau sudah ke arah sana, tujuan kita sebagai penyedia jasa ya sampai. Bukan hanya sekedar kita dapat proyek, dapat untung sudah, tidak. Tapi bagaimana caranya kita menumbuhkan nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai tertentu dari pemilik rumah ke kita. Sehingga mereka merasa benar-benar kepuasannya lain. Bukan hanya, oh udah bangunan rumahnya jadi, enggak. Tapi, oh iya ya jadinya sesuai. Nah, jadi kita pun sebagai timnya, penyedia jasanya, ada kepuasan sendiri. Dan konsumen pun ada kesan tersendiri selama Pasti. proses. Karena saya dan tim selalu mengutamakan bagaimana kita memberikan fasilitas sebagai penyedia jasa yang paling terbaik. Baik dari segi komunikasi, respon, cara menyelesaikan setiap dinamika problem di saat proses pembangunan, dan mempersepsikan tujuan yang sama dengan pemilik rumah untuk mencapai goal. Nah itu. Jadi insya Allah kami akan terus seperti itu dan akan terus mengevaluasi dari apa yang diberikan konsumen terhadap komentar-komentar yang memang sifatnya membangun ke arah yang memang lebih baik lagi. Nah hari ini kita menciptakan desain atau bangunan villa seperti ini, ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih berkembang lagi, menciptakan hasil-hasil bangunan yang lebih keren dari ini. Amin. Sesuai namanya ya, ngebangun rumah, ngebangun kepercayaan konsumen juga. Nah, betul. Jadi harus sesuai dengan visi misi. Betul. Kita boleh ke mezzanine atas? Boleh. Jadi ini tuh awal, di bawah ini blok bor ya, ketebalannya 18 mili. Di bawahnya itu ada rangka besi. Terus di sini juga ada batu alam nih yang kita bilang tadi di bawah kan, dari bawah sampai atas. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangun rumah.com, one stop living solution.